Pada 2018, aku menangani video. Saat itu, beban kerja grup banyak. Terkadang, beberapa tugas datang bersamaan dan harus diberikan ke orang yang tepat untuk produksi. Tiap kali, aku memikirkan cara membagi tugas, tapi saat aku membahasnya dengan saudara-saudariku, mereka selalu menambah dan memperbaiki. Terkadang, mereka menunjukkan yang tak terpikir. Dan aku malu saat diberi terlalu banyak masukan. Cara mereka mengkritikku selalu membuatku merasa kemampuan kerjaku buruk. Entah apa pandangan mereka terhadapku. Satu dari dua rekanku berkemampuan baik. Yang satunya punya banyak pengalaman kerja dan sudah lama percaya Tuhan. Keduanya mampu berpikir secara menyeluruh. Aku merasa meski aku bisa melihat masalah dan memberi ide, tapi saat kami menjalankannya, semua orang akan mengira itu hasil diskusi kami bertiga dan kontribusiku tidak akan tampak. Seiring waktu, saudara-saudariku mungkin merasa selain membuat video, sebagai ketua tim kontribusiku ke grup tidak banyak. Makin kupikirkan makin buruk rasanya, dan aku mulai ragu. Jika aku bisa mengerjakan yang rekanku tak bisa, dengan lebih giat dan lebih baik, peranku akan lebih tampak, kan? Aku tahu kemampuanku di grup tak buruk. Kata mereka, jalan masuk kehidupanku baik. Jika aku lebih sering mengatasi masalah saudara-saudariku dan turut menyumbangkan pengetahuan kerjaku, saudara-saudariku pasti menghormatiku. Jadi, entah mereka butuh itu atau bermasalah, aku akan menanyai dan bersekutu dengan mereka. Aku pun sering mencari informasi teknis dan merangkum keterampilan untuk dibagi. Meski tugas videoku tertunda, aku tetap melakukannya. Menurutku, ini sepadan. Karena niatku salah, aku tak bisa bekerja benar. Efektivitas pekerjaanku turun dan selalu ada masalah. Aku pernah membuat kesalahan yang sangat mendasar. Itu membuatku merasa malu. Kupikir, konyol sekali aku melakukan itu sebagai ketua tim. Jika citraku tak kuperbaiki, bagaimana bisa aku terus memimpin? Setelah itu, agar tak diremehkan, setiap ada tugas, segera kuberikan ke saudara-saudari, lalu mengerjakan tugasku sendiri. Aku bahkan tak menanyakan progresnya ke tim, yang beberapa kali membuat pemberian tugas tertunda karena aku telat menindaklanjuti. Hei, apa kau pernah mendalami dan merenungkannya? Aku saat itu mati rasa. Saat ini terjadi, tak terpikir olehku untuk merenungkan diri. Karena kebutuhan kerja, kami melatih anggota tim baru. Kupikir saudari Lee yang kulatih punya dasar terkuat. Jika bisa kubina dengan cepat, aku bisa membuktikan kemampuanku membina. Namun setelah kuamati dari dekat, ternyata kualitasnya biasa saja dan progresnya lambat. Setelah itu, aku tak sungguh-sungguh mengajarinya. Saat dia bertanya, tak kujawab dengan jelas. Terkadang saat dia tak paham jawabanku, kurasa sulit menjelaskannya. Seiring waktu, dia tak hanya gagal berkembang, tugas produksi pun menjadi makin sulit. Lalu rekanku menawarkan diri melatihnya bersamaku. Aku pikir kau menginjak-injak citraku. Aku ketua tim. Kau pikir aku butuh bantuan membinanya? Itu akan membuatku tampak tidak mampu. Tapi aku tahu pelatihanku tak efektif, jadi tak bisa kutolak. Dengan berat hati aku setuju. Demi citraku, aku mencari peluang lain untuk membuktikan diri. Grup lain pernah meminta bantuanku saat kesulitan. Kupikir ini jarang terjadi. Jika bisa kutangani, saudara-saudariku pasti menghormatiku. Dan reputasi baikku akan tersebar. Tapi begitu aku memeriksa lebih jauh, ternyata butuh banyak waktu dan tenaga untuk mengatasinya.
Saat itu, sudah ada banyak masalah dalam pekerjaanku yang harus segera diatasi, dan masalah grup lain pun tak begitu mendesak. Kupikir itu bisa kuatasi nanti. Benar. Tapi ini peluang baik memperbaiki citraku. Tak boleh kulewatkan. Lagi pula rekanku bisa menangani grup kami. Kali ini mereka bisa tanpa aku. Setelah memikirkannya dengan yakin aku membantu. Saat mencoba menjaga reputasi, kita bertindak tanpa prinsip. Iya. Benar. Aku selalu memikirkan cara agar orang menghormatiku. Jadi aku mengabaikan pekerjaan grup sehingga kemajuan produksi video jadi lambat. Karena aku asal membagi tugas dan pekerjaan pun menumpuk, efektivitas kerjaku menurun. Sebagai penyelia, aku tak tahu cara mengatasinya. Dan situasiku memburuk. Meski aku lembur setiap hari menyelesaikan tugas, hasil yang kuberikan tetap tidak bagus. Pemimpinku menanganiku setelah tahu soal itu. Katanya aku hanya mengejar ketenaran dan status dan tak mengatasi masalah yang ada. Setelah itu, meski aku telah mengubah perilakuku, aku tak pernah mencoba mengenal diri, dan aku selalu melindungi reputasi dan statusku dulu. Lalu, Saudari Lee dipindah karena tak bisa membuat video sendiri. Sebelum pergi, dia menuliskan pemikirannya di ringkasan kerja. Katanya, saat aku mengajarinya, ada banyak kesulitan yang tak teratasi. Dan keterampilannya baru meningkat setelah diajari Saudari Liu. Ya, saat aku membacanya, aku marah. Dalam hatiku, jika yang lainnya membaca, apa pendapat mereka? Mereka akan mengira aku tak bisa apa-apa, kan? Agar citraku tetap terjaga, aku melaporkan masalah Saudari Lee ke pemimpin dan rekanku. Sengaja meremehkan kualitasnya, mengatakan bahwa dia sulit bekerja dan sering membantah. Serta menekankan kurangnya rasa kemanusiaannya. Aku kaget saat pemimpinku bilang, jika benar, dia tak cocok dengan tugas penyiraman. Aku kaget saat mendengarnya. Aku tak menyangka ucapanku berdampak besar. Jika Saudari Lee diberhentikan karena itu, aku telah berbuat jahat. Benar. Apa sudah menjelaskannya ke pemimpinmu? Aku ingin menjelaskannya, tetapi aku ingat reputasiku sudah buruk. Jika aku jujur, maka tak hanya tampak tak kompeten tapi juga kemanusiaanku buruk. Jadi, secara tersirat, aku bilang ke pemimpin, pikirkan dulu baik-baik. Lalu, setelah memastikannya, pemimpin menganggap masalah Saudari Lee tak serius dan tak jadi dipindahkan. Untung pemimpinmu memeriksa. Jika tidak, Saudari Lee dirugikan. Iya, Aku pernah seperti itu. Saat bicara demi melindungi kepentingan kita, penilaian kita cenderung subjektif dan mudah menyakiti orang. benar. Sementara itu karena aku terus mengejar status dan enggan berubah. Berdasarkan evaluasi orang, pemimpin menganggapku melalaikan tugas, tidak bekerja nyata, dan hanya melakukan yang membuatku tampak baik. Aku diberhentikan karena itu. Saat itu, aku bingung. Aku tak paham kenapa sibuk dengan tugas harian, tapi beginilah jadinya. Kurasa jika saudara-saudariku tahu alasan aku diberhentikan, mereka akan menganggap kemanusiaanku buruk dan tak mengejar kebenaran. Bagaimana aku nanti bisa menghadapi orang? Memikirkannya membuatku merasa sangat sedih. Tapi aku tahu, apapun yang terjadi, aku harus rela menerimanya. Aku sendiri yang memilih jalan ini. Saat itu, aku ingin merenungkan masalahku. Aku pun berdoa kepada Tuhan agar dibimbing memahaminya. Lalu, aku membaca firman Tuhan dan ada bagian yang mencerminkan diriku. Mari tonton videonya. Baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Setiap hari antikristus hidup hanya untuk memperoleh reputasi dan status,
Mereka hidup hanya untuk menikmati manfaat dari status mereka. Hanya inilah yang mereka pikirkan. Bahkan ketika mereka kadangkala mengalami kesukaran kecil atau membayar sedikit harga, ini pun adalah demi memperoleh status dan reputasi. Mengejar status, memegang kekuasaan, dan memiliki kehidupan yang mudah adalah hal-hal utama yang selalu antikristus rencanakan begitu mereka percaya kepada Tuhan dan mereka tidak menyerah sampai tujuan mereka tercapai. Jika perbuatan jahat mereka tersingkap, mereka panik, seakan-akan langit akan runtuh menimpa mereka. Mereka tidak bisa makan atau tidur, dan mereka tampak seperti kesurupan, seolah-olah sedang menderita depresi. Ketika orang bertanya ada apa, mereka mengarang kebohongan dan berkata, "Kemarin aku sangat sibuk sehingga tak bisa tidur sepanjang malam, jadi aku sangat lelah." Namun sebenarnya semua ini tidak benar. Mereka merasa seperti ini karena mereka terus-menerus berpikir, hal-hal buruk yang kulakukan telah tersingkap, jadi bagaimana aku bisa memulihkan reputasi dan statusku? Setelah lama memikirkannya, mereka tetap tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, sehingga mereka pun merasa tertekan. Terkadang, mata mereka menatap kosong ke satu titik, dan tak seorang pun tahu apa yang mereka lihat. Masalah ini membuat mereka memeras otak, berpikir sekuat tenaga, dan tak mau makan atau minum. Meskipun demikian, mereka tetap berpura-pura peduli dengan pekerjaan gereja dan akan bertanya kepada orang-orang, "Bagaimana keadaan pekerjaan penginjilan? Berapa orang yang telah kau dapatkan bulan ini? Sudahkah saudara-saudari memperoleh jalan masuk kehidupan akhir-akhir ini? Adakah orang yang menimbulkan gangguan dan kekacauan?" Terkadang mereka dengan sengaja bertanya tentang masalah-masalah gereja, tetapi mereka hanya berpura-pura untuk dilihat orang lain. Yang sebenarnya mereka pikirkan adalah, perbuatan jahatku telah tersingkap. Apa yang harus kulakukan? Akan seperti apa akibatnya? Bagaimana caraku membereskan keadaan ini? Mereka tak mampu melakukan apapun. Inilah masalah terbesar yang dihadapi antikristus sepanjang hidup mereka. Dimanapun antikristus berada, apapun lingkup pengaruh mereka, baik dalam kelompok atau gereja, selama mereka memegang kekuasaan, pekerjaan Tuhan, dan kehendak Tuhan akan terhambat di sana. Mengapa pengaturan kerja rumah Tuhan tidak dapat dilaksanakan? Fakta bahwa ini terjadi membuktikan bahwa antikristus tidak pernah menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah Tuhan, dan mereka tidak pernah melaksanakan pengaturan kerja rumah Tuhan. Lalu, apa yang antikristus lakukan sepanjang hari? Mereka menyibukkan diri untuk berpura-pura dan pamer. Mereka hanya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ketenaran, kepentingan, dan status mereka sendiri. Mereka sibuk menipu orang, menarik orang, membangun kekuasaan mereka untuk mendirikan kerajaan mereka sendiri. Mereka hanya memikirkan apakah upaya mereka menciptakan kerajaan mereka sendiri berhasil, dan apakah mereka dapat memperoleh kekuasaan penuh dan mengendalikan lebih banyak umat pilihan Tuhan. Mereka tidak sedikit pun memedulikan hal-hal lainnya. Mereka tidak memikirkan pekerjaan gereja ataupun jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan, apalagi memedulikan apakah kehendak Tuhan akan terlaksana.
Mereka hanya memikirkan kapan mereka bisa menjadi penguasa tunggal, mengendalikan umat pilihan Tuhan, dan berdiri sejajar dengan Tuhan. Keinginan dan ambisi antikristus memang sangat besar. Sekeras apapun antikristus kelihatannya bekerja, mereka hanya menyibukkan diri melakukan upaya mereka sendiri, melakukan apa yang mereka sukai, dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ketenaran, kepentingan, dan status mereka sendiri. Mereka bahkan tidak memikirkan tanggung jawab mereka ataupun tugas yang seharusnya mereka laksanakan, dan mereka sama sekali tidak melakukan apapun dengan benar. Seperti inilah tepatnya antikristus itu. Amin. Menurut firman Tuhan, antikristus hidup demi status dan tak pernah melakukan pekerjaan nyata. Terutama untuk mencegah orang memahami dirinya. Mereka memeras otak untuk mempertahankan posisi dan senang menghalangi pekerjaan gereja. Benar. Aku merenungkan tindakanku sejak menjadi ketua tim dan melihat diriku berperilaku seperti antikristus. Saat melihat rekanku memikirkan masalah secara menyeluruh dan menunjukkan kekuranganku dalam bekerja, aku takut saudara-saudariku menganggap kualitasku buruk dan tak mampu bekerja. Aku pun memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyelamatkan harga diri. Aku menghabiskan waktu menyusun informasi agar semua bisa melihat aku punya beban dan kemampuan. Aku bahkan menunda mengatasi masalah mendesak di grupku dan malah menyelesaikan masalah grup lain untuk pamer. Saat buat kesalahan dalam video, aku takut yang lainnya meragukan kemampuanku. Aku pun mengesampingkan pekerjaan grup dan menyibukkan diri dalam tugasku agar bisa mengerjakan tugas dengan baik dan dianggap mampu. Aku juga membina orang untuk membuktikan diri. Saat saudari Lee tak berkembang sesuai harapanku, aku berhenti peduli dan asal-asalan membantunya, yang membuatnya sulit berkembang. Aku hanya peduli akan reputasi dan statusku, dan melakukan yang bermanfaat bagiku, tak melakukan kerja nyata. Aku menghambat dan merusak pekerjaan gereja. Aku seperti antikristus, kan? Benar. Bahkan setelah saudari Lee dipindah, aku tak menyesal. Dan karena dia menunjukkan kekurangan dan kelemahanku, demi menjaga reputasi dan status, aku berusaha untuk membela diri dengan menilainya buruk, hampir membuatnya diberhentikan. Sekarang, aku sadar naturku kejam, egois, dan tercela. Bila memikirkan kerusakan yang kuakibatkan pada pekerjaan gereja dan saudari Lee, aku merasa sangat sedih. Semua itu mencemari jalan keyakinanku kepada Tuhan. Lalu, aku berdoa kepada Tuhan untuk mengaku dan bertobat. Suatu hari aku membaca satu bagian firman Tuhan. Mari tonton videonya. Baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ketika Tuhan meminta orang-orang mengesampingkan status dan gengsi, bukan berarti Dia sedang merampas hak orang untuk memilih. Sebaliknya, itu karena ketika mengejar gengsi dan status, orang mengganggu dan mengacaukan pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan, dan bahkan dapat memengaruhi orang lain dalam hal makan dan minum firman Tuhan, dalam hal memahami kebenaran, dan dengan demikian dalam hal memperoleh keselamatan Tuhan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Ketika orang mengejar gengsi dan status mereka sendiri, mereka pasti tidak akan mengejar kebenaran, dan mereka pasti tidak akan melaksanakan tugas mereka dengan setia. Mereka hanya akan berbicara dan bertindak demi gengsi dan status, dan semua pekerjaan yang mereka lakukan tanpa terkecuali adalah demi hal-hal tersebut.
Berperilaku dan bertindak dengan cara seperti ini tentu saja berarti menempuh jalan antikristus. Itu adalah gangguan dan pengacauan terhadap pekerjaan Tuhan dan terutama mengakibatkan terhalangnya pengabaran Injil Kerajaan dan aliran bebas kehendak Tuhan di dalam gereja. Jadi, dapat dikatakan dengan pasti bahwa jalan yang ditempuh oleh mereka yang mengejar gengsi dan status adalah jalan penentangan terhadap Tuhan. Ini adalah penentangan yang disengaja terhadapnya, perlawanan terhadapnya. Ini artinya bekerja sama dengan iblis dalam menentang Tuhan dan melawan Dia. Inilah natur dari pengejaran orang akan status dan gengsi. Masalah dengan orang yang mengejar kepentingan diri mereka sendiri adalah bahwa tujuan yang mereka kejar adalah tujuan iblis. Semua itu adalah tujuan yang jahat dan tidak adil. Ketika orang mengejar kepentingan pribadi seperti gengsi dan status, tanpa disadari mereka menjadi alat iblis, mereka menjadi saluran bagi iblis, dan selain itu, mereka menjadi perwujudan iblis. Mereka memainkan peran negatif di dalam gereja, terhadap pekerjaan gereja, dan terhadap kehidupan bergereja yang normal, serta terhadap pengejaran normal umat pilihan Tuhan. Efek yang mereka hasilkan adalah mengganggu dan merusak. Mereka memiliki efek yang merugikan dan negatif. Amin. Usai membaca firman Tuhan, aku sadar saat mengejar status, melindungi kepentingan pribadi, dan tak melindungi pekerjaan gereja, hakikatnya aku seperti hamba iblis dan mengganggu pekerjaan gereja. Sesuatu yang dibenci Tuhan. Benar. Aku tahu kemampuan kerja dan keterampilanku tak sebaik rekanku. Andaikan aku melupakan reputasi dengan rendah hati, belajar dari mereka, dan bekerja sama secara harmonis, keterampilanku pasti akan berkembang, dan aku mampu memahami prinsip kebenaran. Itu akan baik bagiku. Benar. Tapi aku tak menyadari itu. Posisi ketua tim membuatku kehilangan akal. Aku tak menghabiskan waktu untuk melakukan tugas nyata atau pekerjaan utamaku. Aku justru mencari cara menyamarkan diri dan pamer agar orang mengagumiku. Aku menjabat ketua tim tanpa sungguh bekerja. Aku juga menghambat progres kami. Tuhan membenci dan tak menyukai perbuatanku. Pencopotanku adalah bentuk kebenaran dan perlindungan Tuhan bagiku. Benar. Bila memikirkan kerusakan yang kuperbuat, aku merasa sangat bersalah. Aku telah mengecewakan Tuhan dan mengkhianati kepercayaan saudara-saudariku. Aku berdoa, ya Tuhan, keinginanku akan status terlalu kuat. Tanpa pengungkapan itu, aku tak tahu berapa lama aku mati rasa. Kegagalan ini akan kujadikan renungan. Aku tak mau lagi mengejar status. Amin. Syukur kepada Tuhan. Pemberhentian adalah titik balik. Iya. Ya. Lalu, saat mencari jalan penerapan, aku membaca 2 bagian firman Tuhan. Jangan bertindak demi dirimu sendiri dan hanya mempertimbangkan kepentinganmu sendiri. Jangan mempertimbangkan kepentingan manusia dan memikirkan gengsi, reputasi, atau statusmu sendiri. Namun pikirkanlah terlebih dulu kepentingan rumah Tuhan dan jadikan itu prioritas utamamu. Pertimbangkanlah kehendak Tuhan. Dan mulailah dengan merenung apakah kau tak murni dalam memenuhi tugas, apakah kau telah setia, memenuhi tanggung jawab, dan mengerahkan segenap tenagamu, serta apakah kau telah sepenuh hati memikirkan tugas dan pekerjaan gereja. Kau harus memikirkan semua ini. Pahamilah semua itu, dan akan mudah bagimu melaksanakan tugasmu. Amin. Boleh kubacakan? Baik. Jika orang hanya mengejar status dan gengsi, jika hanya mengejar kepentingan sendiri, mereka tidak akan pernah mendapatkan kebenaran dan hidup. Dan akhirnya, merekalah yang rugi. Tuhan menyelamatkan orang yang mengejar kebenaran.
Jika kau tidak menerima kebenaran, serta tidak mampu merenungkan dan mengetahui watak rusakmu, maka kau tidak akan sungguh bertobat dan tidak akan memiliki jalan masuk ke kehidupan. Menerima kebenaran dan mengenal dirimu sendiri adalah jalan menuju pertumbuhan hidup dan keselamatan. Dan kesempatan bagimu untuk menghadap Tuhan, menerima pemeriksaan, penghakiman, dan hajarannya, serta mendapatkan hidup dan kebenaran. Jika tidak mau mengejar kebenaran karena mengejar status, gengsi, dan kepentingan pribadi, itu berarti kau melepas kesempatan untuk menerima penghakiman dan hajaran Tuhan dan mencapai keselamatan. Kau memilih status, gengsi, dan kepentingan pribadi, tetapi yang kau lepas adalah kebenaran. Yang hilang adalah hidup dan kesempatan untuk diselamatkan. Manakah yang lebih berarti? Jika memilih kepentingan pribadi dan meninggalkan kebenaran, berarti kau bodoh, kan? Kasarnya, ini kerugian besar demi mendapatkan keuntungan kecil. Gengsi, status, uang, dan kepentingan itu hanya sementara dan fana. Sedangkan kebenaran dan hidup itu kekal dan tidak berubah. Jika orang melepas watak rusak yang menyebabkan mereka mengejar status dan gengsi, mereka memiliki harapan memperoleh keselamatan. Selain itu, kebenaran yang diterima manusia bersifat kekal. Iblis tidak mampu merebutnya, begitupun orang lain. Kau melepaskan kepentinganmu, tapi memperoleh kebenaran dan keselamatan. Semua hasil ini adalah milikmu. Kau mendapatkannya untuk dirimu sendiri. Jika orang memilih menerapkan kebenaran, meski mereka kehilangan kepentingan pribadi, mereka mendapatkan keselamatan Tuhan dan hidup yang kekal. Orang-orang itu adalah yang tercerdas. Jika orang mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kebenaran, maka yang hilang adalah hidup dan keselamatan Tuhan. Dan mereka adalah yang terbodoh. Amin. Firman Tuhan membuatku paham bahwa dalam tugas kita harus meninggalkan niat salah. Alih-alih reputasi dan status, kita harus mengutamakan kepentingan gereja. Iya, Hanya ini yang sesuai kehendak Tuhan dan yang harus dilakukan oleh orang yang berhati nurani dan bernalar. amin. Menyadari ini aku meninggalkan dagingku, tak lagi memedulikan reputasi dan status, hanya berfokus pada tugas. Selain menyelesaikan tugas produksiku sendiri, aku juga menuliskan masalah dan penyimpangan dalam pekerjaanku dan orang lain. Dan menyampaikannya ke ketua tim dan saudara-saudariku untuk dicarikan solusi. Melakukan ini bermanfaat bagi semua orang. Dan keterampilan profesionalku berkembang. Syukur kepada Tuhan. Saat melihat hasilnya, aku bersyukur. Ini hasil usaha semua orang yang bekerja dengan satu hati dan pikiran. Iya. Benar. Dahulu, aku selalu berusaha melindungi reputasi dan statusku. Aku melakukan apapun yang meningkatkan citra dan pamer. Aku tak memecahkan masalah nyata. Dan hanya melakukan pelanggaran. Namun begitu berhenti memikirkan reputasi dan mencari kekurangan dan kesalahan dalam pekerjaan, saudara-saudariku tak lagi meremehkanku. Mereka berkoordinasi denganku dan menemukan cara lebih baik dalam bekerja. Syukur kepada Tuhan. Baru saat itu, aku melihat betapa bodohnya aku memamerkan diriku. Seandainya dulu kulakukan, aku tak akan menghalangi pekerjaan gereja. Iya. Tuhan akan memberkatimu jika kau jujur dan melindungi pekerjaan gereja. Benar, Ini menandakan Tuhan itu setia. tepat. Lalu pemimpin memberiku tugas sampingan untuk menyirami petobat baru. Dia memintaku karena beberapa petobat baru tak punya fondasi keyakinan kuat. Mereka pasif dan enggan berkumpul saat menghadapi masalah atau pendeta mengganggu mereka, sehingga mereka butuh dukungan melalui penyiraman. Meski tahu bahwa tugas ini penting, aku masih agak enggan. Oh, hei, menyerami petobat baru itu baik. Adakah yang kau cemaskan? Ya, seringkali itu hanya sampingan. Meski kulakukan dengan baik, anggota grup tak tahu. Kupikir lebih baik menghabiskan waktu untuk pekerjaanku sendiri. Aku bisa memakai waktu luang untuk mengasah teknikku. Jika aku lebih efektif, saudara-saudariku akan menghormatiku. Jadi aku tak mau terlalu giat menyirami petobat baru. Tapi beberapa hari kemudian, aku mulai merasa nyaman.
Aku pun membuka diri dan bersekutu dengan saudara-saudariku. Saat itulah aku sadar, masih mengejar reputasi dan status. Lalu aku membaca firman Tuhan. Meski kebanyakan mengaku rela mengejar kebenaran, saat harus menerapkan atau membayarnya, beberapa orang langsung menyerah. Pada dasarnya ini adalah pengkhianatan. Makin genting momen, makin kau perlu melepas kedaginganmu dan membuang kesombonganmu. Jika tidak, kau tak akan memperoleh kebenaran, dan itu menunjukkan kau tak taat kepada Tuhan. Jika suatu momen makin genting, orang makin mampu tunduk, melepas kepentingan diri dan kesombongan, serta menjalankan tugas dengan benar, baru saat itulah mereka diingat Tuhan. Semua itu perbuatan baik. Apapun tugas orang atau yang mereka lakukan, mana yang lebih penting, gengsi mereka atau kemuliaan Tuhan? Mana yang seharusnya dipilih? Kemuliaan Tuhan. Mana yang lebih penting, tanggung jawab atau kepentinganmu? Tanggung jawabmu adalah yang terpenting, dan kau terikat tugas padanya. Amin. 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 Setelah membaca firman, aku melihat, tak apalah aku dihormati atau tidak. Ini tugasku. Artinya ini tanggung jawabku dan amanat dari Tuhan. Benar. Aku harus menjalankannya dengan tulus. Iya, Aku tak bisa lagi mementingkan reputasi dan statusku. iya. Butuh orang untuk pekerjaan penyiraman. Dan jika aku menolak karena tak bisa memamerkan diri, itu tak masuk akal. Iya. Malam itu, aku mendengar lagu firman Tuhan. Liriknya, Tuhan menghargai kasih manusia. Kepada semua yang mengasihinya, berkatnya berlipat ganda. Karena kasih manusia sulit didapat dan hanya sedikit. Amin. Saat itu, aku sangat terharu. Makin banyak tugas gereja yang perlu dilindungi, makin aku harus memenuhi tugas dan tanggung jawabku. Aku tak boleh mengecewakan Tuhan lagi. Benar. Lalu kutemui saudari pengurus penyiraman dan bilang, aku bersedia menerima tugas ini. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhanlah yang mengubah sikap kita terhadap tugas. Iya. Meski kekuranganku banyak saat menyirami petobat baru dan menghadapi banyak kesulitan, saat niatku benar dan mengandalkan Tuhan, aku melihat bimbingan dan berkat-Nya. Tak butuh waktu lama bagi beberapa petobat baru untuk berkumpul lagi. Syukur kepada Tuhan. Lalu, gereja memberiku tugas lain. Pikirku, kali ini, meski sibuk dengan tugas produksiku, aku akan mengikuti progress group dan memberi tugas tepat waktu. Iya. Aku juga membahas pekerjaan dengan yang lainnya untuk mengatasi masalah pekerjaan mereka. Untuk hal yang tak kupahami, aku menemukan orang yang mampu membantu. Syukur kepada Tuhan. Perlahan, hasil yang kudapatkan meningkat. Aku tahu ini karena bimbingan dan berkat Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Dahulu aku hanya peduli reputasi dan status. Kini, aku bisa berhenti mengejar status, sadar melindungi pekerjaan gereja, dan melakukan tugas dengan rendah hati. Inilah hasil pekerjaan Tuhan. Syukur kepada Tuhan.